kalian semua bermimpi Indonesia akan lolos Piala Dunia. Menurut saya mimpi itu ketinggian. Ya, boleh bermimpi tapi tetap harus menginjak bumi, melihat realita. Ya, Sintayong sendiri tidak berani menargetkan lolos Piala Dunia karena memang di grup C itu sangat berat untuk lolos sebagai peringkat 4 aja berat. Ya, jadi saya ingatkan kalian semua, kalau mimpinya terlalu tinggi ya siapkan tisu yang banyak. Ya, ini mau saya bedah ya, saya jelaskan, saya analisa ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pertandingan di grup C. Ya. 5 September sebentar lagi tim Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi, yang mana pertandingan itu dilaksanakan di Arab Saudi. Arab Saudi sebagai tuan rumah. Ya, pertandingan ini sangat penting karena jika Indonesia mampu menahan Arab Saudi, ya kalau menang mustahil lah ya. Menahan aja itu akan menjadi kekuatan ya, akan menjadi penyemangat untuk laga-laga berikutnya. Ini saya klasifikasikan, saya jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pertandingan pertama Indonesia lawan Arab Saudi ya. Ya. Yang pertama, dari segi ranking FIFA saja kita sudah kalah jauh. Ya, karena memang ranking FIFA kita ini paling bawah. Ya. Lalu dari segi pengalaman, ya Indonesia ini jauh sekali dibanding Arab Saudi. Tahun 2022 dalam penyisihan grup Piala Dunia, Arab Saudi itu mengalahkan Argentina 2-1. Ya, saat itu Argentina ada Lionel Messi. Bayangin. Ya. Argentina aja kalah sama Arab Saudi. Ya, jadi para pemain yang waktu itu mengalahkan Argentina itu masih banyak yang bermain saat melawan Indonesia nanti. Ya. Kemudian dari segi strategi ya atau sektor pelatih, jelaslah Indonesia juga kalah jauh lawan Arab Saudi. Pelatih timnas Arab Saudi itu Roberto Mancini. Ya, dulu mantan pemain hebat Italia dan sekarang juga menjadi pelatih hebat. Ya, untuk saat ini sudah tingkat dunia. Sementara pelatih Indonesia ini pelatih lokal Korea Selatan, Sintayong. Ya, nah ini adu strategi ini juga akan tidak berimbang ya. Karena tingkat kemampuan atau pengalaman pelatih juga sangat jauh. Ya, antara Roberto Mancini dibandingkan dengan Sintayong. Nah, kemudian dari susunan pemain, ya Indonesia berusaha untuk mampu mengimbangi ya kontestan lain di grup C ini. Ya, karena kalau memang tidak diimbangi ya nanti akan jomplang ya, Indonesia akan menjadi lumbung gol. Ya, kalau tidak diimbangi dengan perekrutan pemain-pemain asing masuk timnas Indonesia. Ini susunan pemain saat Indonesia nanti akan menghadapi babak ketiga kualifikasi zona Asia. Rata-rata pemainnya itu adalah pemain-pemain asing ya. Ini saya bacakan, saya kasih tahu ya siapa saja. Di penjaga gawang Indonesia akan dijaga oleh Martin Paes. Ya. Di pertahanan atau back ada Jay Itzes, Mees Hilgers, Justin Hubner. Itu di pertahanan. Lalu di sektor tengah itu Kevin Dick, Tom Haye, ya, Jairo Riddlewald, Calvin
Verdong. Ya, lalu di bagian penyerang itu ada Ragnar, Ole Romani, dan Rafael Struijk. Ya, ini adalah jelas tim Belanda. Ya, tim Belanda cabang Indonesia. Ya, apakah dengan skuad atau susunan pemain seperti itu mampu mengimbangi Arab Saudi? Mari kita lihat bersama. Kalau mampu, ya wajar, karena kan ini memang pemain-pemain dengan stamina, skill, ya dan lain-lain, standarnya Eropa, bukan standar Asia lagi. Tapi kalau sampai jeblok atau kalah, ya malu-maluin, begitu kira-kira. Oke, mari kita saksikan Merdeka. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya. Ini ada bapak-bapak berpeci merah yang memberikan prediksi, katanya Indonesia tidak bakalan menang melawan Arab Saudi. Seolah-olah bapak ini mewakili Tuhan kayaknya. Ini orang Indonesia tetapi sudah pesimis, tidak mencerminkan semangat nasionalisme, semangat perjuangan anak-anak kita, adik-adik kita yang lagi siap berjuang untuk menembus Piala Dunia ya di kualifikasi zona Asia. Sementara ini kita sudah masuk ke round 3 ya, putaran ketiga. Mudah-mudahan lolos ke putaran keempat dan berhasil tembus masuk ke Piala Dunia. Tetapi ini ada orang yang nggak tahu nih, saya orang ini orang waras apa orang nggak waras ya. Tahu-tahu nyasar, ngupload video yang intinya menyudutkan perjuangan anak-anak Indonesia, dan saya wajib untuk meresponnya ini. Salahnya kita kan sebagai pendukung timnas, kita memang harus mendukung siapa saja yang istilahnya bakal menggoyahkan atau meruntuhkan mental para pemain kita. Ya, kita harus lawan, kita harus hadang. Ini orang-orang spin ini harus direspon. Dan saya lihat videonya tadi ya, bapak ini seolah-olah susunan pemainnya juga asal comot aja. Kalau yang dibilang bapak ini susunan pemainnya itu, saya yakin Indonesia sangat menang melawan Arab Saudi. Apalagi walaupun istilahnya main di kandang Arab Saudi minimal seri lah. Kalau susunan pemainnya seperti yang bapak peci merah ini sebutkan. Ya, di situ ada Kevin Dix, ya, terus Ole Romani. Kalau semua ada kipernya ada Martin Paes. Kalau yang line up-nya yang seperti yang bapak peci merah ini sebutkan, saya yakin Indonesia bisa jadi lolos di putaran ketiga ini, bisa jadi otomatis lolos kalau itu susunan pemainnya. Nah, sebab kita kan tahu kualitas mereka di klub-klubnya masing-masing. Dan saya juga heran ada orang Indonesia yang tidak mencintai negaranya sepertinya, malah seolah-olah mendoakan agar timnas kita ini tidak lolos. Dia bilang memang secara realistis, secara hitung-hitungan bahwa tim Arab Saudi pernah mengalahkan Argentina ya di Piala Dunia sebelumnya, di penyisian Piala Dunia sebelumnya, walaupun akhirnya Argentina bisa juara. Tapi kan itu tidak semata-mata jadi patokan bahwa Arab Saudi pernah mengalahkan Argentina. Iya, memang pernah mengalahkan. Cuman kan itu nggak jadi patokan bahwa kita pasti jadi lumbung gol lah apalah. Enggak dong. Tetap kita harus optimis. Dan saya harap penonton-penonton di channel Mas TV tidak terpengaruh dengan ya mungkin kalau menemukan video-video seperti ini jangan digubris nih. Ini orang memang niatnya mengadu domba atau memprovokasi, saya juga kurang tahu ya. Cuman kalau ada hal-hal yang seperti ini, saya kok rasa-rasanya wajib untuk meresponnya dan untuk memberikan bantahan ya.
bahwa dia sebutkan memang pelatih Coach Mancini atau pelatih kelas dunia. Iya, semua orang juga tahu kalau Coach Mancini, Roberto Mancini adalah pelatih kelas dunia. Tetapi semua orang juga tahu Sintayong itu pernah mengalahkan Jerman juga. Kalau Anda bilang Arab Saudi pernah mengalahkan Argentina, Sintayong Korea Selatan pernah membawa Korea Selatan pernah mengalahkan Jerman di, kalau nggak salah, di Piala Dunia 2018. Piala Dunia sebelumnya lagi. Jadi ya kita bicara secara statistik sih nggak masalah. Cuman kan kita lagi berusaha dan juga berdoa. Bahkan Bapak ini bilang siapkan tisu banyak-banyak kalau ingin Indonesia masuk Piala Dunia. Seolah-olah harapannya itu pasti pupus. Indonesia pasti langsung masuk kotak. Nah, ini pernyataan seperti ini yang memang harus dibantahnya. Sekali lagi, para subscriber atau para penonton Mas TV Channel, tolong komentarnya ini buat Bapak peci merah ini nih. Saya juga kurang tahu nih siapa namanya dan siapa sebenarnya Bapak ini. Berani-beraninya memberikan prediksi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction untuk Bapak peci merah ini. Jangan lupa komentarnya, like dan subscribe supaya dapat tontonan bonus video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga, merdeka!